Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama Ustadz Faris. Hari ini hari Senin, sekarang tanggal 23 Maret 2020. Oke, sebelum kita mulai, mari kita membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kembali ke pelajaran TIK hari ini. Kemarin kita sudah belajar tentang membuat diagram dan tabel di Microsoft Word. Nah, sekarang kita lanjut ya ke bab selanjutnya. Di bab 6. Coba teman-teman buka bukunya halaman 124. Nah, ternyata selain bisa membuat tulisan, bisa membuat karangan, bisa membuat daftar harga, terus barang-barang yang dijual di toko, ternyata Microsoft Word bisa juga nih dipakai untuk membuat karya-karya yang sederhana. Misalnya yang pertama ada pembatas buku, terus ada papan pengumuman yang bisa teman-teman gantung di depan pintu kamar teman-teman. Selanjutnya nanti juga bisa membuat yang namanya bingkai foto di Microsoft Word. Wah, ternyata banyak ya fungsi dari Microsoft Word, nggak hanya untuk membuat tulisan aja. Oke, sekarang teman-teman lihat videonya. Ustadz akan mengajarkan bagaimana teman-teman membuat karya-karya yang sederhana yang bisa teman-teman gunakan di kehidupan sehari-hari teman-teman. Nah, tidak ada tugas, Ustadz hanya memberikan materi saja bagaimana caranya membuat karya-karya tersebut ya. Kalau teman-teman mau praktekkan silahkan praktekkan bersama ayah dan bundanya. Dan sambil dibuka buku TIK-nya bab 6 di halaman 126. Oke, sebelumnya ada yang tahu nggak teman-teman membatas buku itu kayak gimana sih? Papan pengumuman itu kayak gimana sih? Nah, Ustadz sudah menyiapkan beberapa foto untuk teman-teman lihat, untuk teman-teman gambarkan gimana sih pembatas buku itu, gimana sih papan pengumuman itu. Nah, ini sudah Ustadz siapkan beberapa foto ya. Nah, yang pertama, pembatas buku itu fungsinya untuk menandai halaman yang terakhir teman-teman baca. Misalnya teman-teman baca buku nih, wah udah capek, udah ngantuk. Nah, teman-teman mau berhenti di halaman tersebut, teman-teman tinggal ambil pembatas buku, teman-teman taruh di halaman yang terakhir teman-teman baca. Udah deh, itu namanya pembatas buku. Ini ada beberapa contohnya. Ini yang sederhana ya. Nah, di sini bisa bentuknya persegi panjang, bisa bentuknya seperti stick ice cream ya kan. Terus nanti ditambahin tulisan-tulisan yang mungkin bisa membuat teman-teman semangat untuk membaca buku. Nah, ini juga bisa ditambahkan gambar-gambar yang teman-teman suka, misalnya gambar hewan, gambar tumbuhan seperti itu dan lainnya. Nah, ini adalah contoh dari papan pengumuman yang bisa teman-teman tempel atau gantung di depan pintu kamar teman-teman. Kayak tulisan Assalamualaikum, terus seperti ini, yang tidak berkepentingan dilarang masuk, seperti ini ya teman-teman ya. Oke. Nah, sekarang teman-teman coba dibuka Microsoft Word-nya. Teman-teman masih ingat kan cara untuk membuka Microsoft Word-nya? Oke, yang pertama kalau misalnya teman-teman ada di desktop atau halaman awal komputer, Microsoft Word ini akan muncul di sini nih. Nih, ada yang icon yang bergambar sebuah buku dan ada tulisan Word 2016. Atau yang tidak muncul, teman-teman bisa pilih ke menu Start, lalu cari Microsoft Office. Oke, atau nanti biasanya kalau di bawah Windows 10 dia ada di Microsoft Office, terus teman-teman pilih Microsoft Word berapa. Oke, karena di sini Ustadz pakainya Windows 10 dan Microsoft Word Ustadz sudah Microsoft Word 2016, maka dia di sini munculnya ada di Word 2016. Nah, seperti ini. Nah, teman-teman klik. Teman-teman kalau mau latihan silakan ya, ditemani ayah dan bundanya. Nah, setelah terbuka, teman-teman pilih yang blank dokumen. Nah, oke. Kita masuk ke halaman 126 ya.
Nah, setelah terbuka halaman Microsoft Word-nya, teman-teman coba ikuti langkahnya yang ada di halaman 126. Nomor 2, pilih menu insert, klik icon shapes. Nah, shapes ini berguna untuk memasukkan gambar atau sebuah bangunan datar atau yang sudah ada di Microsoft Word. Kita yang pertama akan membuat sebuah pembatas buku ya. Oke. Teman-teman silakan pilih di tab block rows. Nah, ini ya yang ada tanda panahnya. Nah, di sini teman-teman bisa pilih desain-desain yang ada di sini. Kalau di sini kan pakainya yang pentagon ya. Nah, teman-teman boleh berkreasi sesuai teman-teman. Misalnya mau pakai yang tanda panah ke atas atau ke bawah boleh. Terus mau pakai yang ini yang tanda panah ke kanan ada garis-garisnya juga boleh, silakan sesuai kesukaan teman-teman. Nah, kalau di sini Ustadz pakainya yang ini aja. Oke, ini set. Oke. Nah, caranya setelah teman-teman pilih, teman-teman klik. Nah, nanti akan muncul kursornya akan berubah menjadi tanda tambah. Nah, gimana caranya menggambarnya? Teman-teman tahan mouse-nya, tarik sampai membentuk panahnya. Teman-teman klik. Kalau sudah sesuai dengan ukuran yang teman-teman mau, lepas mouse-nya. Nah, nanti akan muncul tanda panah yang udah teman-teman buat tadi. Nah, oke. Masuk ke nomor 5, klik menu format pada shape styles, pilih colored outline, pastikan warna dalam objek kosong dan tepi objek berwarna. Oke. Nah, ini tanda panahnya kan masih ada warnanya di dalamnya ya. Nah, cara menghilangkannya, teman-teman klik kanan, terus pencet fill, shape fill-nya, lalu teman-teman pilih no fill. Oke, untuk outline-nya, teman-teman pilih garis yang warnanya warna hitam. Oke, sudah. Nanti tanda panahnya akan berubah menjadi seperti ini. Dalamnya warnanya kosong dan garisnya berwarna hitam. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, lanjut lagi ke nomor 6. Kemudian klik kanan mouse di dalam objek, klik pilihan add text untuk menambahkan teks di dalam objek. Oke, biasanya di dalam pembatas buku itu ada gambar atau ada motif atau tulisan. Nah, untuk kali ini kita tambahkan tulisan aja ya. Misalnya, caranya gimana nambahkan tulisan? Teman-teman pilih tanda panahnya sampai muncul seperti ini nih, tanda panah ke atas, kanan, kiri, bawah. Oke, teman-teman klik. Lalu akan muncul bingkainya seperti ini. Klik kanan. Klik kanan. Lalu pencet add text. Nah, di sini teman-teman bisa menuliskan tulisan yang teman-teman mau. Misalnya kalau di sini book is my life. Oke, teman-teman bisa tambahkan seperti ini. Lalu teman-teman boleh warnakan tulisannya sekreatif teman-teman. Oke, misalnya booknya itu warna biru, is-nya warna coklat, terus my-nya warna hijau, terus live-nya warna orange, silakan. Nah, seperti ini. Oke, bagaimana teman-teman? Sampai sini paham ya? Oke. Lalu simpan keterampilanmu. Nah, oke. Masih ingat kan? Gimana caranya untuk men-save pekerjaan yang sudah teman-teman kerjakan? Oh iya, sebelum itu teman-teman bisa nih ngebuat tanda panahnya ke samping, tanda panah yang di sininya, yang atasnya ini yang di bawahnya ini ke samping, ke atas, ke kiri, boleh. Caranya teman-teman nih, di atas gambar atau di atas tanda panah yang teman-teman buat ada seperti icon lingkaran.
Nah, teman-teman arahkan ke situ, teman-teman klik lalu tahan. Nah, teman-teman bisa nih tuh, misalnya ke kanan, terus serong seperti ini, terus bisa diarahkan ke atas atau bisa diarahkan ke kiri seperti ini. Oke, sesuai keinginan teman-teman aja ya. Oke. Nah, karena Ustadz pengennya ke bawah, ya udah berarti di bawah aja, seperti itu ya. Oh iya, bisa juga teman-teman tambahkan warna di dalam tanda panahnya. Misal, caranya gimana? Teman-teman seperti tadi, klik di garis tanda panahnya, lalu klik kanan, terus teman-teman ke Format Shapes, lalu di Fill. Teman-teman kalau misalnya mau satu warna doang, silahkan pilih yang solid fill. Nah, nanti dalam tanda panahnya ada warnanya. Atau teman-teman sukanya yang gradient seperti ini. Nah, teman-teman bisa pilih yang gradient fill. Nanti pilih teksnya, pilih kayak gimana, nanti teman-teman pilih warnanya. Warnanya di sini. Nah, seperti ini. Oke, teman-teman bisa bikin seperti ini. Kalau misalnya tulisan nggak kelihatan, teman-teman bisa ubah warnanya lagi ke warna-warna yang lain. Seperti itu ya, teman-teman ya. Oke, sampai di sini paham ya, teman-teman ya. Nah, setelah selesai membuat pembatas buku, teman-teman save dahulu. Caranya, masih ingat ya? Teman-teman ke menu File atau cari gambar disket yang seperti ini. Oke, teman-teman save, teman-teman browse. Nah, lalu teman-teman save di Documents, nama filenya misalnya Faris kelas 5, kelas 3, latihan 6.1. Oke, di save. Nah, ini sudah di save. Oke, lanjut ke halaman 128. Kita akan membuat yang namanya papan pengumuman. Oke, papan pengumuman itu buat apa sih, Ustadz? Biasanya papan pengumuman itu berfungsi untuk memberikan informasi yang ingin kita sampaikan. Misalnya kamu lagi di dalam kamar, lagi nggak pengen diganggu, lagi belajar. Nah, teman-teman bisa tuh bikin papan pengumuman buat digantung di depan kamar yang bertuliskan sedang belajar, jangan diganggu. Seperti itu, oke? Nah, cara buatnya gimana? Sama seperti kita membuat pembatas buku seperti tadi. Caranya sama, kita klik insert, kita pilih shapes, lalu teman-teman ke tab yang call outs yang paling bawah biasanya, oke? Atau bisa juga yang di start and banners. Ustadz hari ini pakai yang call out saja ya. Nah, caranya setelah keluar kursornya berubah menjadi tanda panah seperti ini, teman-teman tahan, nah tarik seperti ini, lalu jadi nih seperti ini. Nah, sama seperti tadi, kita hilangkan warna yang ada di dalam shapes-nya, klik kanan, fill-nya di no fill, dan outline-nya diganti warna hitam. Oke, seperti ini teman-teman ya. Nah, kita tinggal buat deh tulisannya yang kita pengen tulis. Misalnya si Saki lagi nggak pengen diganggu, dia lagi belajar. Ya udah tulis sedang belajar, jangan diganggu. Oke, seperti itu. Nah, oke. Nah, sekarang kita coba tambahkan tekstur untuk di dalam ininya, di dalam papan pengumumannya. Oh iya, kan kita ke papan pengumuman supaya bisa digantung ya. Nah, kalau begini kan susah nih. Nanti ada yang robek di tengah atau di dalamnya robek. Nah, teman-teman pilih yang ini nih, yang kayak kayak ujungnya ini. Teman-teman cari yang sampai ketemu lingkaran yang ada warna kuning. Nah, teman-teman tinggal tarik, pindahkan ke atas. Nah, seperti ini. Nanti teman-teman bisa bolong ini di sini untuk bisa digantung di depan pintu. Itu ya teman-teman ya. Oke, lanjut.
kita akan membuat papan pengumumannya ini jadi lebih menarik dengan menambahkan tekstur atau gambar di dalam sini, di dalam papan pengumumannya. Caranya gimana Ustadz? Sama seperti tadi kita menambahkan warna di pembatas buku. Klik kanan, lalu format shapes. Nah, di sini teman-teman pilihnya yang pictures or texture fill. Oke, seperti ini ya. Nah, teman-teman cari untuk memilih teksturnya yang untuk ditambahkan di dalam papan pengumuman ya, teman-teman pilih tekstur nih, di sini tekstur. Nah, di sini ada nih banyak teksturnya seperti apa. Ada yang seperti air, ada yang seperti ini, ada yang seperti kayu, ada yang seperti ada ikan. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Teman-teman tinggal pilih yang mana teman-teman suka. Oke. Nah, karena di sini tulisannya kurang terbaca, jadi teman-teman boleh ganti warnanya jadi yang lebih terang. Misalnya warna apa ya? Warna ini. Teman-teman bisa tambahkan shadow. Oke. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Atau teman-teman tulisannya mau dipindahkan ke sini supaya bisa terlihat. Oke, seperti itu teman-teman ya. Oke, teman-teman silahkan latihan di rumah bersama ayah dan bunda. Tidak harus dikumpulkan, yang penting teman-teman mengerti. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan ke Ustadz. Cukup sekian materi dari Ustadz. Mari kita akhiri dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat belajar, tetap jaga kesehatan, tetap di rumah, jangan main-main keluar kalau tidak penting ya. Oke, cukup sekian dari Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.